Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari pemateri yang sebelum-sebelumnya, saya di sini akan melanjutkan mengenai sifat pendekatan pemrosesan informasi yang ada kaitannya dengan memori. Nah, memori ini atau penyimpanan adalah penyimpanan informasi dari waktu ke waktu, yang mana pada dasarnya memori ini akan tersimpan terus di dalam otak kita sampai di mana kita dapat mengingatnya terus-menerus. Nah, dalam psikologi pendidikan mempelajari bagaimana informasi awalnya ditempatkan atau dikodekan ke dalam memori, bagaimana disimpan atau disimpan setelah dikodekan, dan bagaimana ditemukan atau diambil untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Nah, pada intinya memori ini pada hakikatnya akan menjadi sebuah kode di dalam otak kita. Nah, kode tersebut juga bisa kita keluarkan kembali bila pada waktu-waktu tertentu apabila kita membutuhkannya. Adapun memori ini pastinya ada hubungan erat dengan pengkodean. Pengkodean ini adalah encoding yang memiliki banyak kesamaan dengan perhatian dan pembelajaran. Nah, pengkodean ini bisa berupa visual, kinetik, maupun secara audio, yang mana pengkodean ini sering kita ingat-ingat di dalam otak dan akhirnya menjadi sebuah memori. Next. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, memori atau pengkodean ini pada hakikatnya memiliki 6 unsur agar memori atau pengkodean kita semakin kuat di kemudian harinya. Nah, yang pertama unsurnya itu ada latihan. Nah, latihan ini adalah pengulangan informasi secara sadar dari waktu ke waktu. Nah, pada hakikatnya latihan ini akan sering kita lakukan pada waktu sekarang. Contohnya, apabila seorang guru memerintahkan bahwa jam 9.30 adalah waktu istirahat. Nah, anak pun akan memproses pembicaraan tersebut ke dalam otak dan akan terus diulang-ulang dan menjadilah sebuah latihan. Akan tetapi latihan ini mungkin agak kurang dalam memori jangka panjang dikarenakan memang latihan ini pada dasarnya hanya segelintir waktu. Adapun yang kedua adalah pemrosesan yang mendalam. Nah, pemrosesan yang mendalam ini adalah memproses informasi pada bagian tingkat yang lebih tinggi, yang mana kita bisa contohkan mengenai menganalisis sebuah objek, yang mana misalkannya contohnya bahwasannya ada seekor anjing. Nah, anjing tersebut memiliki 4 kaki dan memiliki warna tersendiri. Nah, itu merupakan pemrosesan yang lebih mendalam dikarenakan memang ada detail-detail kecil yang bisa kita hafalkan dan kita dapat mememorikan masukkan ke dalam otak. Nah, adapun tingkatan yang ketiga ataupun unsur yang ketiga adalah elaborasi. Nah, elaborasi ini merupakan memori yang mendapatkan manfaat dari penggunaan elaborasi. Contoh dari elaborasi ini mungkin kita dapat melihat pada kehidupan sehari-hari ini pada tugas akhir yang diberikan oleh guru, yang mana tugas tersebut akan melatih kembali memori di dalam otak seorang siswa. Khususnya elaborasi ini bisa dipelajari ataupun mudah paham oleh siswa-siswa remaja. Akan tetapi pada dasarnya siswa sekolah dasar juga bisa memahami mengenai memori tentang elaborasi ini. Yang keempat ada membangun gambar. Nah, membangun gambar ini adalah ketika kita membangun gambaran tentang sesuatu, kita sedang mengelaborasikan informasi tersebut. Nah, yang mana membangun gambar ini pastinya akan ada kaitannya dengan elaborasi. Contoh dari membangun gambar tersebut adalah
ketika seseorang itu menggambarkan sebuah visual ataupun audio ataupun kinestetik, kemudian hal tersebut digambarkan ataupun bisa diimajinasikan oleh sang pemikirnya tersebut. Adapun yang kelima mengenai organisasi. Nah, organisasi ini dapat mengatur siswa berupa informasi-informasi yang mana pada akhirnya organisasi tersebut akan membangun sebuah memori ataupun pengkodean yang lebih kuat, yang bisa diperkuat lagi dengan memori-memori yang lainnya. Adapun Caking adalah strategi memori organisasi yang bermanfaat bagi yang melibatkan pengelompokan informasi ke dalam unit tingkat tinggi yang dapat diingat sebagai unit tunggal. Nah, Caking ini merupakan sebuah memori yang memang sudah diorganisasikan kembali di dalam otak kita. Nah, pada akhirnya memori tersebut akan menjadi sebuah unit tunggal, bukan lagi menjadi menjadi sebuah unit-unit yang berbeda. Contohnya, apabila kita mengingat materi IPA, mungkin nantinya di dalam otak kita akan terfokuskan ke materi IPA. Adapun ketika kita mengingat materi pelajaran IPS, maka kita juga akan mengingat terus ataupun mengorganisasikan kembali khususnya ke pembelajaran IPS. Adapun pelajaran-pelajaran lainnya juga ataupun mungkin makna hidup ataupun yang lainnya pasti memiliki jalurnya tersendiri yang diorganisasikan di dalam otak yang akan menjadi sebuah unit tunggal, yaitu berupa Caking. Mungkin pembahasan dari saya dicukupkan sekian, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu masih tentang memori. Nah, setelah anak-anak tersebut menerima informasi, mereka perlu menyimpan informasi tersebut. Nah, memori yang mereka simpan itu bisa dibagi menjadi 3. Ada memori yang jangka pendek. Yang pertama ada memori sensorik, yang kedua ada ingatan jangka pendek, dan yang ketiga adalah ingatan jangka panjang. Nah, memori sensorik itu merupakan menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensori yang hanya sesaat. Jadi kayak misalnya, kita dengar orang ngomong, tapi kita masih suka nanya, hah gimana apa? Itu kan berarti kita mengingatnya hanya jangka pendek, hanya dalam memori sensorik saja. Yang kedua itu ada ingatan jangka pendek. Nah, di ingatan jangka pendek ini merupakan sistem memori berkapasitas terbatas, di mana informasi yang disimpannya setidaknya hanya 30 detik. Kecuali jika kita bisa mengembangkan, jadi kalau kita bisa melatih dan diproses lebih lanjut, maka ingatan kita akan lebih panjang gitu ya. Contohnya kayak misalnya hari ini tuh kita dikasih tahu oleh seorang teman kita bahwa besok minggu depan ulangan. Nah, namun pas minggu depannya kita tuh kan kadang suka lupa ya. Wah, emang ulangan apa gimana? Nah, itu kan termasuknya memori jangka pendek. Yang selanjutnya ada ingatan jangka panjang. Nah, ingatan jangka panjang itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebelumnya penjelasan dari ingatan jangka panjang dulu ya. Ingatan jangka panjang itu merupakan jenis memori yang menyimpan informasi seperti peristiwa atau fakta tertentu yang dapat ditampung oleh ingatan kita secara lama gitu, atau bahkan bisa sampai seumur hidup. Kayak misalnya kalau kita ditanya nih, guru kelas 1 SD kita siapa, pasti kita tahu kan, masih ingat siapa gitu. Terus kayak siapa presiden pertama, nah ingatan kita kan masih kuat, nah sepanjang hayat juga kita masih ingat siapa presiden gitu. Jadi isi memori jangka panjang itu ada 2. Yang pertama ada memori deklaratif, dan yang kedua ada memori non-deklaratif. Nah, memori
Memori deklaratif itu merupakan memori yang menyatakan memori aktif, mengingat informasi secara sadar, seperti peristiwa atau fakta tertentu yang dapat dikomunikasikan secara verbal. Ada contohnya dari memori deklaratif, yaitu, sebentar. Lanjut saja ya kepada memori non-deklaratif. Nah, memori non-deklaratif itu adalah pengetahuan prosedural yang berupa keterampilan dan operasi kognitif. Kemudian, memori diulang ke memori deklaratif, contohnya itu memori yang menyimpan informasi tentang sebentar. Jadi memori deklaratif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu memori episodik dan memori semantik. Nah, memori episodik itu adalah memori yang menyimpan informasi tentang di mana dan kapan terjadinya suatu kehidupan. Yang kedua ada memori semantik yaitu pengetahuan umum siswa tentang dunia. Misalnya tentang Indonesia kan itu umum, nah itu termasuk ke dalam memori semantik. Yang kedua itu ada memori non-deklaratif yang tadi kan. Jadi memori non-deklaratif adalah pengetahuan prosedural yang berupa keterampilan dan operasi kognitif. Memori ini dapat diingat kembali secara sadar oleh kita setidaknya dalam bentuk peristiwa atau fakta tertentu. Hal ini mengakibatkan memori non-deklaratif sulit untuk berkomunikasi secara verbal. Nah, lanjut slide berikutnya. Bentar, berarti belum dibawa ya Fadila yang selanjutnya. Jadi cara kita merepresentasikan informasi dalam ingatan kita itu ada dengan cara teori jaringan NS, yang kedua ada teori skema, dan yang ketiga ada naskah. Yang terakhir ada teori jejak fuzi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Buat pematerian ini akan dilanjutkan oleh saya. Jadi di sini ada pengambilan dan lupa. Jadi pengambilan dan lupa ini menyambung sama yang memori tadi. Jadi ini tuh lebih ke daya ingat. Jadi pengambilan tuh tentang materi yang kita tangkap gitu dari pematerian atau dari dari yang guru jelaskan gitu. Contohnya kayak kita menjelaskan tentang suatu tentang pelajaran matematika contohnya. Terus di situ setelah pelajaran itu guru bertanya tentang hasil dari rumus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jika murid bisa menjawab dengan langsung, berarti pengambilan materi yang diambil oleh si murid itu tuh berjalan dengan efektif gitu. Jadi pengambilan tuh lebih ke daya ingat kita gitu. Terus jika contohnya lagi kayak misal guru nanya ke murid tentang kejadian 2 bulan yang lalu, dan mungkin itu kejadian 2 bulan yang lalu dengan kejadian sejam yang lalu itu bakal lebih beda pengambilannya gitu. Dan murid tersebut mungkin pengambilannya kurang efektif karena itu udah lama gitu kejadiannya. Jadi itu jadi nyambungnya ke daya ingat. Nah, buat yang melupakan sendiri, melupakan tuh terjadi karena di pengambilan itu tidak efektif. Contohnya yang kayak tadi, kayak yang guru nanya tentang 2 bulan yang lalu. Nah, di melupakan itu biasanya terjadi karena misal contoh anak sekolah dasar yang ingin melakukan ulangan gitu. Jadi dia satu hari itu ada 2 pelajaran gitu ulangannya. Nah, di situ itu yang pertama dia belajar matematika dan yang kedua dia belajar IPA. Sedangkan ulangan yang pertama diadakan adalah matematika. Nah, si materi matematika ini dia tuh bakal lupa gitu karena dia habis belajar matematika itu belajar IPA juga. Jadi di buku dijelaskan kalau kita ingin lebih cepat mengingat itu, kita belajar yang ingin kita lakukan dulu gitu. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, untuk pematerian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, pada saat ini kita memasuki materi keahlian. Keahlian itu dibagi menjadi 3, yaitu keahlian dan pembelajaran, memperoleh keahlian dan pengajaran. Nah, sebelum memasuki pelajaran, kita harus mengetahui dulu bahwa apa itu keahlian. Nah, keahlian itu kemampuan kita untuk mengingat informasi baru tentang suatu subjek sangat bergantung pada apa yang kita ketahui tentangnya. Menurut Erikson, Krampe, and Romer pada tahun 2009. Misalnya, kemampuan siswa untuk menceritakan kembali apa yang dia lihat ketika dia berada di perpustakaan. Nah, sebagian besar itu ditentukan oleh apa yang sudah dia ketahui tentang perpustakaan, seperti di mana buku, tentang topik tertentu mungkin berada, dan bagaimana cara memeriksa buku. Jika dia tahu sedikit tentang perpustakaan, siswa akan lebih sulit menceritakan apa yang ada di sana. Nah, kontribusi pengetahuan konten sebelumnya terhadap kemampuan kita untuk mengingat materi baru terutama terlihat ketika kita membandingkan ingatan para ahli dan pemula dalam domain pengetahuan tertentu menurut Nipot pada tahun 2009. Nah, seorang ahli itu adalah kebalikan dari seorang pemula. Seorang pemula itu seseorang yang baru mulai mempelajari area konten. Nah, para ahli itu menunjukkan memori yang sangat mengesankan di bidang keahlian mereka. Salah satu alasan mengapa anak-anak kurang mengingat dibandingkan orang dewasa adalah karena mereka kurang ahli dalam banyak bidang. Nah, selanjutnya ada keahlian dan pembelajaran. Keahlian dan pembelajaran itu menurut Erikson, Krampe, and Romer pada 2009 dan Pepperogi dan lainnya pada 2010 itu mempelajari perilaku dan proses mental para ahli dapat memberikan kita wawasan tentang bagaimana membimbing siswa menjadi pembelajar yang efektif. Nah, dalam ini para ahli itu lebih baik, para pemula itu lebih ahli dalam hal apa aja sih? Nah, seperti dalam hal mendeteksi fitur dan pola informasi yang bermakna, mengumpulkan lebih banyak pengetahuan konten dan mengaturnya dengan cara yang menunjukkan pemahaman tentang topik, dan mengambil aspek penting dari pengetahuan dengan sedikit usaha, menyesuaikan pendekatan dengan situasi baru, menggunakan strategi yang efektif. Nah, dalam hal itu, ada mendeteksi fitur dan pola organisasi yang berarti. Nah, para ahli itu lebih baik dalam memperhatikan fitur-fitur penting dari masalah dan konteks yang mungkin diabaikan oleh para pemula. Menurut Blair and Sombrell pada tahun 2009 dan Bransford and lainnya pada tahun 2006. Nah, keunggulan ini tuh diperhatikan oleh para ahli memulai mereka pada tingkat yang lebih menguntungkan daripada pemula dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya ada organisasi dan kedalaman pengetahuan. Nah, pengetahuan para ahli ini diatur di sekitar ide atau konsep penting lebih dari pengetahuan pemula. Ini memberikan para ahli pemahaman pengetahuan yang lebih jauh, lebih dalam dari yang dimiliki oleh para pemula. Para ahli di bidang tertentu biasanya memiliki jaringan informasi yang jauh lebih rumit tentang bidang itu daripada yang dimiliki oleh pemula. Informasi yang mereka wakili dalam memori memiliki lebih banyak node, lebih banyak kode-kode yang lebih banyak terinterkoneksi dan organisasi hierarkis yang lebih baik. Selanjutnya ada pengambilan lancar. Pengambilan lancar itu upaya yang terlihat dalam pengambilan informasi yang relevan dapat bervariasi sangat bervariasi. Nah, para ahli ini dalam jenis informasi tertentu dapat mengambilnya dengan mudah atau lancar, sedangkan para pemula itu harus mengeluarkan lebih banyak upaya yang untuk mendapatkan informasi yang sama. Nah, terus karena jumlah informasi yang diperhatikan pada siswa pada satu waktu itu terbatas, kemudahan prosesnya itu membebaskan kapasitas untuk memperhatikan aspek tugas lainnya. Selanjutnya ada keahlian adaptif. Nah, sebuah aspek penting dari keahlian adalah apakah beberapa cara mengatur pengetahuan lebih baik daripada yang lain untuk membantu orang menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi baru. Nah, pakar adaptif itu mampu mendekati situasi baru secara fleksibel daripada merespon dalam rutinitas yang kaku dan tetap. Nah,
di sini itu seperti dalam buku mempersiapkan guru untuk dunia yang berubah. Nah, itu tuh membantu guru menjadi ahli adaptif yang dipersiapkan untuk pembelajaran seumur hidup yang efektif, yang memungkinkan mereka untuk terus menambah pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan kata lain itu, guru yang dicirikan oleh keahlian adaptif fleksibel dan terbuka untuk memikirkan kembali ide dan praktik penting untuk meningkatkan pembelajaran siswa mereka. Selanjutnya, yang terakhir ada strategi. Nah, di strategi ini para ahli menggunakan strategi yang efektif dalam memahami informasi dalam bidang keahlian mereka dan dalam memajukannya. Nah, pada tahap ini siswa itu memiliki pengetahuan yang terbatas, terfragmentasi yang membatasi kemampuan mereka untuk mendeteksi perbedaan antara akurat atau tidak akurat, atau antara informasi yang relevan atau yang tanggensial. Nah, untuk membantu siswa bergerak melampaui tahap asimilasi, guru itu perlu membimbing siswa nih dalam menentukan konten apa yang sentral dan periferal, seperti yang apa yang akurat dan yang didukung dengan baik, dan apa yang tidak akurat dan tidak didukung. Nah, dalam strategi ini, siswa juga perlu didorong untuk mengubah dan menggabungkan strategi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, seperti menyebarkan, mengkonsolidasikan pembelajaran, mencatat dengan baik, dan menggunakan sistem studi. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada memperoleh keahlian. Nah, memperoleh keahlian itu apa yang menentukan seseorang menjadi ahli atau tidak. Nah, bisakah memotivasi dan latihan membuat seseorang menjadi ahli, atau apakah keahlian juga membutuhkan banyak bakat? Nah, dalam memperoleh keahlian ini kita membutuhkan latihan dan motivasi. Satu perspektif adalah bahwa jenis praktik tertentu latihan yang disengaja diperlukan untuk menjadi ahli. Praktek yang disengaja ini berada pada tingkat kesulitan sesuai untuk individu, memberikan umpan balik korektif, dan memungkinkan kesempatan untuk melakukan pengulangan. Nah, seperti banyak orang yang menyerah untuk menjadi seorang ahli karena mereka tidak akan melakukan upaya yang diperlukan untuk terlibat dalam latihan yang disengaja secara ekstensif selama beberapa tahun. Nah, latihan ini itu seperti membutuhkan motivasi yang cukup besar. Siswa itu tidak akan termotivasi untuk berlatih berjam-jam untuk menjadi ahli bidang tertentu. Jadi seorang siswa itu pasti akan mengeluhkan karena terlalu banyak pelajaran. Terus kita juga menjadi kayak, kamu tidak gigih, terus tidak berlatih secara ekstensif, memecahkan masalah, kayak gitu. Selanjutnya, di memperoleh keahlian juga kita harus mempunyai bakat. Nah, sejumlah psikologi yang mempelajari keahlian menekankan bahwa itu tidak hanya membutuhkan latihan dan motivasi yang disengaja, tetapi membutuhkan bakat juga, menurut Hun pada tahun 2006 dan Sandberg pada tahun 2009. Nah, sejumlah kemampuan seperti musik dan atletik, misalnya mereka memiliki komponen yang diandalkan. Misalnya, apakah mungkin yang seperti kita tahu bahwa ahli Mozart merupakan komposer musik yang luar biasa, karena apakah dia dilatih berjam-jam, atau mungkin LeBron James menjadi pemain bola basket yang fantastis hanya karena dia termotivasi untuk melakukannya. Nah, banyak individu berbakat telah berusaha untuk menjadi sehebat Mozart atau James, tapi tidak menyerah, mencoba setelah penampilan yang biasa-biasa saja. Nah, ternyata dalam bakat ini faktor keturunan itu penting. Meski demikian juga mengembangkan keahlian di bidang itu menjadi sangat termotivasi dan terlibat dalam latihan yang disengaja secara ekstensif. Bakat saja tidak bisa membuat kita menjadi ahli. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah prestise dan mengajar, yang pedagogis. Yang pertama, pengetahuan konten yang dibutuhkan. Terus ada pengetahuan konten pedagogis yang diperlukan. Ada teknologi keahlian dan pengajaran. Teknologi
Yang pertama, ada 2 saluran terpisah, pendengaran dan virtual, untuk memproses informasi yang kadang-kadang disebut sebagai teori pengkodean ganda. Terus selanjutnya ada setiap saluran memiliki kapasitas terbatas, mirip dengan konsep beban kognitif. Selanjutnya, belajar adalah proses aktif, menyaring, memilih, mengatur, dan mengintegrasikan informasi berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Ini berfokus pada pembelajaran multimedia dan interaksi komputer manusia. Pengetahuan metagonitif. Pengetahuan ini melibatkan monitor flash pada pemikiran seseorang, berpendapat bahwa metakognitif harus menjadi fokus yang lebih kuat dalam upaya pembantuan anak menjadi pemikir kritis yang lebih baik, terutama di tingkat sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Ada salah satu terpisah, pendengaran dan visual untuk memperoleh informasi. Slide berikutnya. Perubahan pembangunan. Yang pertama, dari perubahan pembangunan ada teori pikiran, bahkan anak kecil pun penasaran dengan sifat pikiran manusia. Mereka memiliki teori pikiran yang mengacu pada kesadaran akan proses mental sendiri dan proses mental orang lain. Studi teori pikiran memandang anak sebagai pemikir yang mencoba menjelaskan, memprediksi, dan memahami pikiran, perasaan, dan ucapan orang-orang. Ada banyak penelitian telah berfokus pada anak-anak metamemori atau pengetahuan tentang bagaimana memori bekerja. Pada usia anak 2-3 tahun, dalam waktu ini, anak-anak mulai memahami 3 keadaan mental. Yang pertama, persepsi, yang kedua emosi, dan yang ketiga keinginan. Perubahan penting dalam metakognisi juga terdapat selama masa remaja. Remaja memiliki peningkatan kapasitas untuk mengelola sumber Mantap dan mengelola sumber daya kognitif untuk secara efektif memenuhi tuntutan tugas belajar. Peningkatan kemampuan metakognitif ini menghasilkan fungsi kognitif dan pembelajaran yang lebih efektif. Namun ada varian individu cukup besar dalam metakognitif remaja. Balik lagi ke yang pertama, persepsi adalah anak menyadari bahwa orang lain memiliki apa yang ada di depan mata sendiri dan belum tentu apa yang ada di depan mata anak. Yang kedua, emosi. Anak dapat membedakan antara emosi positif, misalnya senang, dan negatif, sedih, misalnya. Seorang anak mungkin berkata, Tommy merasa tidak enak badan. Dan yang terakhir adalah keinginan. Keinginan adalah anak memahami bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, dia akan diberikan oleh pemateri. Ya mungkin Mutia terkendala jaringannya. Bisa dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Ini ganti Zoom dulu nggak? Bakal lebih dari 5 menit nggak? Nggak tahu sih, coba dulu ya. Ngebut aja. Selanjutnya yaitu model pengolahan informasi yang baik. Michelle Priestley dan rekan-rekannya mengembangkan model metakognitif yang disebut dengan model pemrosesan informasi yang baik yang menekankan bahwa kognisi yang kompeten dihasilkan dari sejumlah faktor yang berinteraksi.
Priestley dan kawan-kawannya juga berpendapat bahwa anak-anak akan menjadi lebih baik dalam kognisi di 3 langkah utama, yakni yang pertama, anak-anak diajar oleh orang tua atau guru untuk menggunakan strategi tertentu. Dengan latihan, mereka akan belajar mengenai karakteristik dan keuntungan belajar pengetahuan khusus. Semakin banyak rumah dan sekolah anak yang merangsang secara intelektual, semakin spesifik strategi yang akan mereka temui dan pelajari untuk digunakan. Yang kedua, ada guru dapat menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam beberapa strategi dalam dominan tertentu. Seperti matematika yang memotivasi siswa untuk melihat fitur bersama dari strategi yang berbeda yang mengarah ke yang lebih baik atau pengetahuan relasional. Lalu yang ketiga yaitu siswa mengenali manfaat umum dari penggunaan strategi yang menghasilkan pengetahuan strategi umum. Mereka akan belajar untuk menghubungkan hasil pembelajaran yang sukses dengan upaya mereka lakukan dalam mengevaluasi, memilih, dan memantau penggunaan strategi atau pengetahuan dan aktivitas metakognitif. Lanjut. Strategi dan regulasi metakognitif yaitu menurut Priestley dan rekan-rekannya, kunci pendidikan yaitu membantu siswa mempelajari berbagai strategi yang menghasilkan solusi masalah. Priestley dan rekan-rekannya menekankan bahwa siswa akan mendapat manfaat ketika guru memodelkan strategi yang tepat dan secara terbuka mengungkapkan langkah-langkahnya. Ketika guru menginstruksikan siswa mengenai penggunaan strategi, itu juga merupakan ide yang baik untuk menjelaskan kepada siswa tersebut bagaimana menggunakan strategi akan menguntungkan mereka. Menurut Harris dan rekannya, tahun 2008, untuk pemeliharaan dan transfer yang efektif, guru harus mendorong siswa untuk memantau efektivitas strategi baru relatif terhadap penggunaan strategi lama mereka dengan membandingkan kinerja mereka pada tes dan penilaian lainnya. Ada beberapa cara efektif yang dapat dilakukan untuk membimbing siswa mengembangkan strategi untuk membantu siswa menggunakan strategi. Yang pertama yaitu mengakui bahwa strategi adalah aspek kunci dari pemecahan masalah. Yang kedua, beri siswa banyak kesempatan untuk mempraktikkan strategi. Yang ketiga, model strategi yang efektif untuk siswa. Yang keempat, dorong siswa untuk memantau efektivitas strategi baru mereka dibandingkan dengan efektivitas strategi lama. Lanjut. Yang kelima yaitu ingatlah bahwa siswa membutuhkan banyak waktu untuk belajar bagaimana menggunakan strategi yang efektif. Yang keenam, pahami bahwa siswa perlu dimotivasi untuk menggunakan strategi. Yang ketujuh, dorong anak-anak untuk menggunakan beberapa strategi. Dan yang kedelapan, membaca lebih lanjut mengenai instruksi strategi. Lanjut. Dua poin lagi yaitu ke-9, ingatlah bahwa siswa membutuhkan banyak waktu untuk belajar bagaimana menggunakan strategi yang efektif. Yang ke-10, dorong anak-anak untuk menggunakan beberapa strategi. Untuk menjalani strategi secara efektif, mereka perlu memiliki strategi dalam memori jangka panjang dan latihan ekstensif yang memungkinkan hal ini. Sebagian besar anak mendapat manfaat dari menghasilkan berbagai strategi alternatif dan bereksperimen dengan pendekatan yang berbeda untuk suatu masalah dan menemukan apa yang berhasil dengan baik, kapan, dan di mana. Priestley dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa penggunaan instruksi strategi guru lebih lengkap dan instan daripada apa yang dibutuhkan siswa untuk belajar bagaimana menggunakan strategi secara efektif. Poin terakhir mengenai strategi, yakni banyaknya strategi bergantung pada pengetahuan sebelumnya. Terima kasih. Ya, jadi materinya sudah selesai. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.